Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas light novel Teen Sister Slam Dataken volume 10 part 5. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Menurut Raphael, senjata materialisasi memungkinkan meregenerasi senjata apapun dalam ingatannya. Jadi, Glenda hanya bisa membuat imitasi dengan efek yang mirip. Tapi, Glenda sendiri sudah menjadi ancaman. Rimuru menyadari bahwa Glenda berasal dari dunia lain, seperti kita, kan Hinata? Hinata menatap Rimuru dengan tajam. Hinata bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu itu, Rimuru?" Rimuru menjawab, Ya, aku hanya orang yang sok tahu. Nah, Rimuru, ada yang ingin aku tanyakan kepada Glenda tentang Sare dan Grigori yang tak pernah kembali. Dengan demikian, Rimuru dan rombongannya kembali ke Tempest untuk menginterogasi Glenda. Setiba di Tempest, Hinata yang pertama menyapa. Glenda, senang melihatmu baik-baik saja. Yuk, Glenda, perkenalkan, aku Raja Iblis Rimuru. Saya Glenda, salah satu pasukan Nona Hinata. Rimuru bertanya, Nah, Glenda, apakah kau mencoba membunuh Pangeran Elric? Dan apakah itu untuk menjebak saya dan membuat saya keluar dari bangsa barat? Semua orang bertanya kepada Glenda. Pertanyaan yang Rimuru Hinata lontarkan tidak mendapat jawaban dari mulut Glenda. Memaksa mengancam, namun Glenda tetap diam aja dan tak memberikan jawaban. Hinata yang kesal mengeluarkan repernya dan mencoba memenggal Glenda. Namun Rimuru menghentikannya. Weh Hinata, ini interogasi apa pembunuhan? Di sisi lain, seperti biasa, Suna tersenyum manis dan berkata, Tidak apa-apa Rimuru sama. Biar saya menjadikan Glenda sebagai subjek tes sihir kebangkitan saya. Rimuru menoleh melihat Hinata masih menggerutu. Weh Hinata, bisakah kau diam? Ucap Rimuru. Setelah itu Rimuru meminta Raphael untuk segera melakukan tugasnya. Raphael melapor. Dia mengerti. Subjek yang bernama Glenda masih terpengaruh sihir yang sama. Baiklah, Rimuru bertanya. Nah Glenda, sepertinya kau sedang dikendalikan. Mendengar itu, Glenda hanya bisa terdiam dan tak berkata apa-apa. Raphael disarankan menggunakan skill Hasten Thought kepada Glenda. Sekali lagi Rimuru bertanya. Nah Glenda, apakah kau kenal dengan gadis yang bernama Mariabel? Mendengar Mariabel, wajah Glenda semakin pucat. Ditambah lagi Hinata yang bertanya tentang Granbell Rosso. Glenda sangat kesal. Bagaimana kau bisa tahu semuanya? Padahal saya tidak berbicara banyak. Sial, kalau begini terus mereka akan membunuhku. Rimuru bertanya, apakah gadis yang bernama Mariabel sekuat itu? Glenda menjawab, Mariabel bukan masalah, dia bukan monster. Tapi jika aku memutuskan melarikan diri, mereka akan menghancurkan jiwaku. Baiklah Glenda, sekarang kau bisa menjalani hidup apapun yang kau mau. Dan aku yakin sekarang keluarga Rosso sudah menganggapmu mati. Glenda bingung dan bertanya-tanya. Maksudmu, apakah kau sudah melepas kutukan yang menguasai diri saya? Muru menjawab, ya itu benar.
Dan ini kesempatan terakhirmu untuk hidup. Tapi setelah ini, jika kau masih memusuhiku, di saat itulah aku akan membunuhmu. Jadi, Anda membiarkan saya pergi? Tanya Glenda. Rimuru menjawab, kau boleh tinggal di Tempest sementara. Lagi pula, aku tidak punya niat untuk membunuhmu. Glenda menoleh dan berlutut. Saya punya satu permintaan. Jika diizinkan, saya akan memberitahu semuanya yang saya tahu. Dan tolong berikan saya pekerjaan. Dan saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Rimuru bertanya, apakah kau tidak menipuku, kan, Glenda? Glenda menjawab, dengan jujur saya bersumpah setia kepada Anda. Dengan demikian, Glenda diterima di Tempest. Dan Glenda sekarang berada di bawah bimbingan Zoe. Makan malam pun tiba. Semuanya berkumpul, termasuk Glenda. Rimuru bertanya kepada Glenda tentang apa yang dia tahu. Glenda mulai curhat. Pertama dimulai dari Dewan Barat, organisasi yang berada di bawah kendali 5 sesepuh. Gamban yang memulai kekacauan di parlemen Dewan. Gamban sendiri salah satu dari 5 sesepuh. Dan alasan kenapa Gamban memusuhi Anda, sedangkan Johan Rostaya lebih mendukung Anda. Ini semua ulah Maria Bell. Maria Bell suka mengadu domba 5 sesepuh. Dan saya mendengar tentang Anda. Bagaimana cara Rimuru Sama akan menguasai ekonomi tak lama lagi. Jadi Yuki mengobarkan perang ekonomi Tempest dengan keluarga Russo. Mendengar itu, Hinata kaget fakta bahwa Yuki terlibat dalam kasus ini. Glenda memberitahu Yuki terhubung dengan 5 sesepuh. Menurut Glenda, Yuki sendiri sekarang juga terpengaruh Gridiwan Maria Bell. Benimaru menyadari bahwa tuannya Rimuru Sama akan melakukan penjelajahan bersama asisten Yuki, yaitu Kagali. Menurut Benimaru, mereka sepertinya akan merencanakan sesuatu, mengingat Yuki sedang dikendalikan Maria Bell. Rimuru berpikir sejenak. Jika ekspedisi runtuhan dibatalkan, Milim pasti marah. Pada dasarnya, Milim ingin pergi bermain. Membawa Kopta, Sion, Rangga, itu sudah cukup untuk melindungi diriku. Dan volume 1045 berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton.